warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Fibila Putri dengan NIM 2030110011. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan yaitu pengenalan kimia organik yang dosen pengampu Dr. Elvirahmi MSI. Nah, baiklah kita masuk kepada materi pengantar kimia organik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu tahu apa itu yang namanya ilmu kimia. Nah, jadi ilmu kimia ini yaitu ilmu yang mempelajari materi, sifat-sifat materi, perubahan dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi, nah itulah ilmu kimia. Nanti juga ada yang namanya cabang ilmu kimia. Nah, di sini kita akan mempelajari yang namanya kimia organik. Nah, nanti ada juga kimia anorganik. Nah, nanti juga ada kimia analitik, kemudian kimia fisik, biokimia, dan lain-lain. Nah, itulah cabang-cabang dari ilmu kimia. Jadi, intinya apa itu ilmu kimia? Yaitu nah, kimia di sini yaitu organik atau kimia organik. Jadi kimia organik ini adalah ilmu yang mempelajari senyawa organik. Nah, ilmu yang mempelajari apa itu senyawa organik dan anorganik? Kalau ketika organik ada, pasti anorganik juga ada. Nah, anggapan yang pada tahun 1780-an yaitu senyawa organik. Senyawa organik ini yaitu hanya dapat dihasilkan oleh makhluk hidup, itu senyawa organik. Sedangkan kalau senyawa untuk anorganik yaitu itu ditentukan di dalam bumi sebagai batuan mineral dan dapat juga dibuat oleh manusia. Nah, sekarang kita masuk kepada perkembangan kimia organik. Perkembangan kimia organik. Nah, jadi pada tahun 1828 Friedrich Wright itu menemukan metode sintesis senyawa organik yaitu urea, atau mungkin yang kita kenal dengan sekarang ini yaitu metode pertama kali atau metode sintesis senyawa organik atau urea, atau yang di istilah sekarang kita gunakan dengan pupuk kandang. Nah, dengan unsur kimianya yaitu NH4OCN. Nah, jadi pendapat menurut ahli kimia ini yaitu membantahkan anggapan sebelumnya, yaitu studi senyawa organik yang mengandung unsur karbon dan dapat disintesis. Nah, jadi dia mematahkan pendapat sebelumnya yang mengandung unsur karbon dan dapat disintesis. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu membahas mengenai kimia organik. Nah, jadi sebelumnya kimia organik ini itu dikenal dengan istilah chemistry of life. Nah,
Nah, jadi dulu ini disebut itu kimia yang mempelajari perubahan-perubahan dari sumber organik, tumbuhan, dan hewan. Namun sekarang namanya itu tidak chemistry of life, tapi chemistry of the compound, atau dikenal dengan istilah kimia karbon. Nah, kimia karbon ini yaitu itu yang terdapat di unsur-unsur lain seperti unsur H, N, O, P, S, atau hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, sulfat. Nah, namun juga ada di kimia karbon ini Cr, atau bromida atau I, ionida. Nah, kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya, itu membahas mengenai mengapa kimia organik sangat perlu untuk dipelajari. Nah, kenapa kimia organik sangat perlu dipelajari? Nah, alasan pertama yaitu karena mengandung unsur karbon yang sangat unik. Nah, yang pertama yaitu dapat berikatan dengan sesama unsur karbon membentuk rantai karbon. Nah, kita tulis saja di sini, dapat berikatan dengan sesamanya atau dengan sesama unsur. Nah, kemudian dia dapat berikatan dengan unsur lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dia mempunyai banyak kemungkinan isomer. Yang keempat itu dia mempunyai banyak kemungkinan reaksi yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang pertama itu dia mengandung unsur karbon yang sangat unik. Kemudian yang kedua, mengapa kita sangat perlu untuk mempelajari kimia organik? Yang kedua itu karena kimia organik itu ia sangat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, di mana itu ada tubuh manusia, makanan pokok, sandang, obat-obatan, perumahan, transportasi, dan pertanian. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu kimia organik berfokus kepada kimia organik yaitu berfokus pada kimia karbon. Nah, sebelum kita dulu mengenai tahu itu apa itu karbon. Nah, karbon ini yaitu unsur bukan logam. Nah, jadi karbon itu dia memiliki keelektronegatifan sebesar 2,5 atau kisaran antara 0,7 sampai 4. Nah, kemudian selanjutnya karbon ini dia merupakan unsur golongan 4A. Nah, maksudnya golongan 4A ini ketika dia memiliki 4 elektron valensi. Memiliki 4 elektron valensi. Nah, kemudian karbon ini dibutuhkan oleh elektron untuk menyelesaikan atau ia membutuhkan 4 ikatan. Nah, kemudian karbon ini dia dapat membentuk 4 ikatan yang panjang. Nah, selanjutnya kita bahas materi selanjutnya yaitu mengenai akan yang dibahas dalam kimia organik ini. Yang akan dibahas
ada alkena, alkuna, alkana, aromatik. Nah, kemudian ada alkil harida, kemudian ada alkohol eter, kemudian ada aldehil and ketol, dan kemudian juga ada asam karboksida dan turunannya. Nah, jadi untuk mempelajari kimia organik ini, yaitu dia memerlukan pemakaian konsep yang integritas yang pernah kita bahas di itu ikatan valensi, struktur Lewis, orbital, kemudian molekul, reaksi oksidasi, genetika, termodinamika, kesetimbangan, dan stoikiometri. Nah, untuk materi yang tadi itu dulu juga ada pernah saya bikin di video YouTube yang pertama pada semester 1 dan semester 2. Nah, kebanyakan senyawa organik. Nah, itu senyawa organik ini dia memiliki ikatan C dan C. Nah, atau memiliki dia ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Kemudian kerangka dari senyawa, kerangka organisme, atau dia mengikat dengan atom H, atau istilah dengan heteroatom. Nah, senyawa organik ini dia mengikat atom H atau heteroatom. Nah, atom yang lain atau seperti atom atom lainnya. Nah, kemudian karakter dari karakteristik unsur karbon. Nah, di mana kerangka rantai lurus di karakter ini, dan kemudian ada kerangka yang bercabang. Nah, kemudian jadi di aromatik ini kita dicirikan dengan benzen atau siklik atau rangkap 2 atau terkonjugasi. Nah, karena ia memiliki aroma yang kuat. Kemudian untuk materi yang terakhir, yaitu ada beberapa contoh senyawa organik. Nah, pertama ada metana, kemudian ada propana, asetilen, aseton, kemudian ada asam asetat, ada ester, dan aspirin. Nah, kalau untuk penggunaannya masing-masing itu ada ketika asam asetat ini sama dengan cuka, atau kemudian aseton. Aseton itu digunakan ketika alkohol yang sebanyak 70%. Kemudian untuk aspirin ini itu digunakan pada pembuatan obat-obat. Nah, sekian terima kasih. Itulah mengenai video mengenai pengenalan kimia organik. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.